Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sedulur AFM di mana saja berada, alhamdulillah kali ini masih bersama AFM Frostcast. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini AFM kedatangan tamu dari Jawa Barat. Yang mana singkat ceritanya yang saya dengar itu beliau ngefans banget dengan AFM. Untuk lebih singkatnya dan lebih jelasnya, yuk kita sapa beliau dengan siapa, dari mana, lebih jelas kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Asyar yang kami hormati, sedulur AFM. Ya. Terima kasih ya. Hari ini saya bisa bersilaturahim dengan CEO yang luar biasa. Terima kasih. Saya dengan anak saya, Mas Fauji, dari Sumedang, Mas. Sumedang. Iya. Mohon maaf Bapak, nama lengkapnya siapa? Nama saya itu Idam. Idam? Iya, nama saya Idam saja. Idam saja saya. Oh, Idam saja. Saya dengan anak saya, Mas Fauji. Okay. Ini hari ini saya bersilaturahim dengan CEO dari yang kebanggaan seluruh AFM. Terima kasih. Iya. Ya Mas Ahyar, saya itu suka ngajak istri. Oh gitu. Di kota saya Sumedang, Jawa Barat itu ada juga suka berbelanja ke Frozen. Dan saya melihat adalah bahwa saya dengan istri saya dan anak saya itu ini menarik ya. Kebetulan kami ada sedikit tempat yang ingin dicoba, yang biasanya suka disewakan sebagai usaha keluarga. Lalu saya coba lihat, dan pas saya coba surfing internet, muncullah nama Mas Ahyar di konten AFM ya, konten AFM. Saya iseng-iseng saja, lalu anak saya ini lihat nih bagus banget nih. Lihat dari penjelasannya, yang membuat saya tertarik itu adalah bahwa bagi saya berbisnis, saya pernah coba bisnis kecil-kecilan, tapi karena tidak ada guru yang baik, lalu ada mentornya Pak ya. Tidak ada mentor, lalu saya melihat ini pengalaman 17 tahun dan 3 tahun terakhir itu pembuktian pengalaman yang luar biasa. Maka saya ke anak saya dan istri saya itu, yuk kita selamilah ke Mas Ahyar di Batang. Rasanya nggak jauh dari Sumedang, 3,5 jam gitu. Kami datang tadi pagi dan pengalaman saya itu luar biasa. Mas Ahyar itu humble dan juga mau berbagi, dan bagi saya itu adalah kepada anak saya, karena bagaimanapun ini adalah riset penting buat saya dan anak saya, bahwa berbisnis itu bukan hanya keinginan. Betul, tapi juga harus menyimak pengalaman banyak hal. Dan Mas Ahyar mengajarkan ke kita adalah bukan hanya soal uang, tapi bagaimana membangun itu dengan prinsip dan sejumlah pengalaman yang luar biasa. Itu ya Mas Uji ya? Ya itu. Saya berbagi dengan anak saya. Bagaimana itu, ini saya punya generasi yang harus banyak menyimak luar biasa. Dan bagi saya Mas Ahyar itu top. Yes, terima kasih lah. Iya. Tadi perjalanan lancar ini Pak? Alhamdulillah misalnya. Tapi sayang Ibu nggak bisa ikut ya? Sayang ya. Saya geser macam itu. Dan terima kasih tadi pagi Mas Ahyar telah menegaskan. Tim saya ajak suruh keliling. Keliling. Saya diajak dua outlet. Pas di dalam situ, saya semakin keserem gitu. Sinyal-sinyal bisnis saya kok makin pingin kuat gitu. Karena hari ini adalah bagian lain yang riset terhadap bisnis. Karena bagaimanapun bagi saya ini adalah bagian dari pentahapan kehidupan. Saya seorang aparatur yang suatu ketika akan juga mengakhiri pengabdian saya, dan saya juga ingin bermanfaat di sesi yang lain. Dan saya berpikiran adalah bahwa saya bukan sekedar coba-coba, tapi saya harus belajar. Saya tidak sungkan belajar kepada orang yang walaupun usianya adalah jauh di bawah saya, tapi pengalamannya melebihi pengalaman saya. Oleh karenanya terima kasih Mas Ahyar. Sama-sama. Dan sedulur AFM saya kira top. Karena disinilah kemarin juga bincang-bincang, melihat dan mendengar hasilnya berbeda Pak ya. Iya.
betul semacam itu. Merinding terus saya. Iya, apa namanya suasana bisnisnya kentara. Iya. Berbeda orang. Kalau Mas Ayat tadi itu menjadi seorang apa namanya seorang yang memberikan motivator, menjadi seorang motivasi. Tapi berbedanya adalah Mas Ayat adalah Gimana? pelaku sekalian, yang entrepreneur punya sekalian. entrepreneur sekalian dan dia dan salah satu menurut saya adalah bagi bisnis yang baik adalah Mas Ahyar mengelola bisnis itu bukan hanya sekedar kaidah bisnis umum, tapi Mas Ahyar memasukkan nilai-nilai religius, memelihara sebuah kekerabatan keluarga yang dihargai sebagai aset perusahaan, dan Mas Ahyar juga menjadi bagian dari persoalan timnya. Dan Mas Ahyar tidak melakukan seperti pendekatan saklek hitam putih, tapi Mas Ahyar menjadi bagian dari persoalan tim. Saya kira kultur perusahaan ini yang menurut saya bagus. Yes, mudah-mudahan sukses selalu Pak ya. Mohon doa restunya lah. Iya, Mas itu. Ya, ayo saya sebenarnya Mas Oji bercerita. Ya, sejauh AFM di sini itu kalau saya sendiri Setelah keliling tadi dan sharing-sharing sama saya gimana? Nah, kalau saya kan backgroundnya sarjana manajemen yang artinya bisnis kan. Nah, tapi ini berbedanya gitu. Kita perlu belajar aplikasinya atau praktek bisnisnya. Nah, Mas Ahyar, Pak Ahyar ini tuh ngejelasinnya detail gitu, nggak pelit. Malah kayak dari keuangannya gimana gitu, cara mengelolanya gimana, dari karyawannya gimana gitu. Maksudnya biar karyawan itu nyaman, pelanggan itu nyaman gitu. Dan dicanangkan secara santai ya, seperti bercerita, tidak jelimet. Itu yang menarik, Pak. Nggak ngantuk di sini. Di sini ya, Pak. Betul. Itu yang menarik buat saya. Nggak ada kalimat-kalimat yang membuat jelimet bisnis, enggak. Mas Ahyar dilakukan dengan sangat santai. Terus kira-kira dalam penjelasan saya tadi, mulai dari 5 langkah sukses ala Alfa Frozen Mart, terus trik-trik yang saya berikan, kira-kira apa yang sangat atau yang paling menarik apa untuk Bapak dan Mas Fauzi? Kalau dari saya, dari Fauzi sendiri lebih ke kita mindsetnya perlu diubah tadi. Mindset positive thinking, nggak boleh kalau tadi saya dengar dari Bapak itu kalau positive thinking mulainya dari belakang. Iya, saraf ya. Ya, sarafnya positif kalau dari belakang. Kalau dari depan ini kalau kita negative thinking semuanya bakal semrawut gitu. Semrawut ya. Dan itu sih bikin kita mau melakukan apapun mindsetnya harus bagus dulu gitu. Jadi itu yang menentukan sebuah hasil ya. Kalau gimana Bapak tadi? Ya, saya melihatnya apa yang disampaikan Mas Ahyar itu adalah cerminan apa yang dilakukannya. Dan itu sangat menjiwai bisnis itu sebagai sebuah aset. Dan Mas Ahyar mengajarkan bukan hanya soal keuntungan, tapi Mas Ahyar mengajarkan sebuah proses kerja, mengajarkan bagaimana persoalan-persoalan itu tidak dihindari, mengajarkan bagaimana mengextend perusahaan itu berangkat dari sebuah sebuah pengelola usaha bahwa ada sesuatu yang akan terus berkembang. Mas Ahyar tidak mencapai bahwa harus sampai titik ini. Mas Ahyar menekan bahwa berjalan terus, semangat terus dengan segala kebaikannya, bahwa pada akhirnya Mas Ahyar selalu mengingatkan bahwa ada Allah di situ. Dan menurut saya ini adalah perpaduan sebagai seorang Muslim yang menekankan tentang prinsip-prinsip bisnis, dan bisnis apapun pendekatannya Mas Ahyar menjadikan bahwa pada akhirnya ada kekuatan ilahiyah yang tidak bisa mengambil. Ada kalimat yang usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Saya kira bagi orang yang melihat bahwa itu ilmu yang harus disembunyikan, Mas Ahyar enggak. Karena Mas Ahyar sangat penuh keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki luar biasa, dan kalau ditiru mungkin saja itu akan mengembangkan ilmu Mas Ahyar dan menjadi investasi Mas Ahyar. Saya kira ini pembelajaran bagi pebisnis Muslim bahwa jangan sungkan untuk ditiru, jangan sungkan untuk berbagi, dan terus bersilaturahim. Iya, betul. Itu Mas Ahyar menurut saya yang sangat penting. Dan bagi saya yakin perusahaan ini akan menjanjikan dikelola dengan pendekatan bukan hanya pendekatan bisnis adalah bisnis, tapi pendekatan bisnis dan humanis berdampingan. Terima kasih. Dan menurut saya itu menginspirasi bagi pebisnis muda bahwa replikasi dengan model apapun
pada akhirnya akan berhubungan dengan orang-orang yang punya pengharapan. Dan menurut saya tadi Mas Ahyar, bagaimana melibatkan emosi dari karyawan itu didorong untuk memikirkan bahwa merawat usaha ini, betul. Merawat usaha ini yang menjadikan bagi saya adalah AFM akan menjadi sebuah model di daerah ini dan di daerah lain, bahwa berbisnis itu ternyata juga bisa menggabungkan antara profit dan dengan persaudaraan. Iya, betul. Itu yang saya katakan. Makanya dengan seperti ini saya juga terima kasih Bapak Mas Fauzi juga bisa datang jauh-jauh dari Sumedang ke kota Batang yang bisa dikatakan masih kota yang sifatnya kota yang berkembang. Bukan kota yang besar seperti Bandung, Semarang yang lain, tapi alhamdulillah di sini di AFM juga bisa berbagi, bisa didatangi, bisa dikunjungi dari sedulur AFM di mana saja berada. Dan memang saya punya prinsip untuk sedulur AFM di mana saja berada, para frozenia, para penggemar frozen food, gitu, frozen mania di mana saja berada. Memang saya punya prinsip jangan sampai aku mati bersama ilmuku. Mantap. Jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Mumpung saya masih ada kesempatan, mumpung saya masih ada waktu, mumpung saya masih ada kesehatan, umur yang panjang, yang selalu bisa memberikan inovasi, berbagi ilmu, sharing dengan sedulur AFM di mana saja berada. Dan mudah-mudahan sedikit tadi, insya Allah sedikit Pak, karena semua itu kan berproses Pak. Ilmunya Mas Ahyar atau ilmunya AFM bukan berarti, mohon maaf banget, bukan berarti saya pelit, karena ilmu itu selalu berinovasi, ilmu itu selalu berkembang Pak. Gitu. Katakanlah Bapak saat ini saya berikan ilmu katakanlah 90, tapi Bapak pulang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, Mas Ahyar selalu berinovasi, otomatis ilmunya bertambah. Nah, bukan berarti terus Mas Ahyar pelit, tidak. Umpama suatu saat mau kesini lagi atau disambung dengan komunikasi lewat telepon, bisa, siap. Artinya apa? Di setiap waktu, setiap saat Mas Ahyar selalu mengedepankan, selalu mencari inovasi, kreasi, strategi membangun dengan bersama tim. Tapi yang paling pokok Pak, mohon maaf tadi Bapak sudah cerita, di belakang Mas Ahyar banyak orang yang membantu atau bahasanya mendukung, dari orang tua, dari saudara, terutama dari tim, dan para pelanggan setia AFM di mana saja berada. Itulah yang bisa mendukung AFM bisa seperti ini. Jujur aja ya, Mas Ahyar cuma menjalankan kewajiban, menjalankan keharusannya seorang seorang muslim, seorang pedagang, menjalankan tata cara berdagang seperti ala Rasulullah. Yang mana alhamdulillah Allah terus menggiring, Allah menemukan, Allah menentukan dengan sebuah keberhasilan. Tapi yang paling pokok bukan serta-merta karena pribadi saya sendiri enggak, tapi banyak elemen-elemen, banyak teman-teman yang mendukung di AFM Pak, terutama dari jenengan sendiri, dengan selalu mendoakan dari teman-teman AFM di mana saja berada dengan kalimat satu, sukses selalu AFM. Nah, itu menjadi suatu sumber kekuatan saya Pak. Itu loh. Itu termasuk kan ucapan dari sahabatmu, ucapan dari orang lain, atau ucapan baik dari orang lain itu merupakan sebuah doa. Amin. Amin. Ya, gitu loh. Ya. Makanya kalau bisa Mas Fauzi juga dan teman-teman semuanya di mana saja berada, bagaimana caranya? Kunci keberhasilan salah satu, piye carane, bagaimana caranya orang tua bisa mengucapkan sebuah kalimat sukses barokah nak. Itu coba. Ya. Berarti Bu, saya mohon doanya Bu, Bapak saya mohon doanya, aku mau mengerjakan seperti ini. Lah itu. Ya. Berarti bagaimana caranya orang tua, orang yang kita hormati, ulama maupun bagaimana bisa mengeluarkan sebuah kalimat, Mas sukses selalu, barokah selalu, itu bagaimana? Berarti caranya gimana? Kita meminta, ya kan? Mendekat, minta restu, minta doa, minta support. Lah, itu termasuk kekuatan yang sangat luar biasa, Pak. Itu. Oke, Bapak, untuk sharing-sharing mulai dari
habis luhur tadi kan banyaklah kita sharing-sharing pertanyaan, terus materi-materi yang kita sharingkan tadi. Kira-kira Bapak ada suatu yang sangat menginspirasi atau yang paling teringat, ataupun nanti juga ada pertanyaan yang belum tersampaikan, boleh silakan gimana? Iya. Biar teman-teman sedulur AFM di mana saja berada juga bisa merasakan, walaupun teman-teman ini nggak bisa hadir secara langsung, tapi dengan melihat dan mendengar jadi pengalaman bisa terbukti untuk sedulur AFM yang saat ini menonton di seluruh Nusantara. Iya. Ya, terima kasih Mas Ahyar. Ya, dari obrolan-obrolan itu, dari lontaran-lontaran pertanyaan terhadap bagaimana membangun perusahaan, bagaimana bisnis ini dibangun sedemikian rupa, saya tanyakan hal-hal yang detail terhadap bagaimana sih mulai memilih alat kerja, memilih mesin-mesin, apa yang disampaikan oleh Mas Ahyar di YouTube itu saya menerima langsung dari beliau sendiri, dan saya melihat semakin meyakini bahwa di bisnis seperti ini adalah terkelola secara sistematis dan mudah dicerna. Tidak lagi harus jelimet dengan bahasa akuntansi, tidak harus berjelimet dengan bahasa yang seperti marketing tinggi, tetapi dari keseluruhannya adalah bahwa bisnis ini profesional, bisnis ini menjanjikan, dan bisnis ini juga membangun, ternyata bukan hanya menjanjikan berkembang bisnis, tapi menjanjikan kekerabatan, persaudaraan, karena di dalam mengelolanya adalah nilai-nilai yang terkait dengan religiositas itu menjadi pertimbangan. Menurut saya ini yang menjadi kekuatan bisnis AFM ini, dan sedulur dari AFM saya kira berbahagia ya, berbangga. Saya sendiri orang yang meriset ini dan berkeinginan bahwa ini luar biasa. Ya gitu kan Nena ya. Jadi ini bukan hanya kulitnya aja, tapi daging semua. saya pernah saya cerita. Saya pernah ikut bisnis berjaring atau MLM di Bandung, di Sumedang gitu kan. Awalnya dari Sumedang, tapi saya dapatkan itu kan bayar ya. Artinya kata Mas Ahyar itu kalau bayar itu nggak ikhlas gitu kan ilmunya. Menunjukkan atau tahap-tahapan yang kurang maksimal atau nggak sempurna ilmunya kan gitu. Kurang maksimal, mana saya nggak ngerti gitu kan tentang bisnis, pengen belajar tapi harus bayar, jadi bayarnya tuh rugi gitu. Nah dari situ ya ada yang kayak positif, maksudnya ilmu-ilmu positif seperti gimana kita menyamankan customer, pelanggan gitu kan. Dari situ mulai ada dikit gitu. Nah kalau di sini udah ada perbedaan yang beda. Ada beda. Kita udah ketemu CEO-nya dan gampang tinggal by WA gitu kan, WhatsApp maksudnya. Terus ada waktu, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Gitu kan, humble banget. Dan ya CEO yang bisa ketemu ya. Iya, susah gitu kalau di luaran. CEO kita yang masyarakat itu menghubungin itu susah banget kan. Langsung gitu di saya tahu Alfa AFM lah. Alfa Frozen Mart AFM ini tuh dari Google. Dari Google, terus ada awalnya ketik apa? Nama Frozen apa nama apa? Nama Alfa Frozen Mart dari Papa. Karena saya pertama. Pertama Papa dulu. Nah, buka itu AFM. Gitu. Terus ada websitenya gitu kan, alfafrozenmart.com. Nah, di bawahnya itu ada kontak. Yang belakangnya 0505 itu langsung ke Pak Ahyar. Iya, betul. Gitu. Jadi saya ini Pak Mas Ahyar, saya tadi bercerita bahwa anak saya itu tidak saya paksa. Anak saya juga bisa menentukan, silahkan dia sebagai sekolah yang dari jurusan bisnis di salah satu perguruan tinggi di Bandung itu, saya berikan pilihan-pilihan. Tapi yang penting ada saya adalah bahwa saya ingin berinvestasi dengan anak saya. Buat saya berinvestasi dari pengetahuan praktis tentang bisnis, yang saya juga harus menyiapkan diri bersama itu. Tapi saya juga harus berkolaborasi bahwa bisnis ini menjadi bisnis keluarga. Kalau Mas Ahyar, bagaimana keluarga Mas Ahyar ditempatkan secara terhormat, saya dengan anak saya bertukar pikiran. Nah, kita belajar yuk sama Mas Ahyar, sehingga pengetahuan, karena anak saya kan orangnya lebih dari generasinya generasi kesini ya. Bukan, kalau saya generasi kolonial. Sama beliau anak-anak saya itu kesini. Cara berpikirnya juga sangat berbeda, dan jejaring teknologinya lebih tinggi.
Iya. Oleh karenanya saya mengajak anak saya itu adalah ayo sama-sama riset, barangkali nak punya sudut pandang yang berbeda. Ternyata ada kesamaan, Iya. kesamaan terhadap apresiasi cara Mas Ahyar mengelola seperti ini. Ini yang penting. Jadi saya kira sedulur AFM, saya merasa bahwa tidak percuma saya hadir. Saya mendapat sangat menemukan perlakuan yang sangat humble, sangat santun dan juga sangat terbuka loh, Pak. Iya, saya tidak ditawarin apa-apa gitu, harus nana tangan apapun. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu Mas Ahyar itu menjadi investasi di akhirat buat keluarga semua, dan menghantarkan menjadi sedekah jariah. Perusahaan ini saya mendoakan ya Allah berikan lebih besar lagi, Amin. lebih besar lagi, karena kemanfaatannya insya Allah lebih besar. Bukan hanya sedulur yang hari ini bergabung, tapi mereka sedulur juga bisa menjadi marketer, menjadi penyampai kebaikan. Saya kira kalau kebaikannya sudah diyakini adalah bagian dari perusahaan ini, maka siapapun bagi sedulur akan merawat bisnis ini. Amin. Merawat bisnis ini karena kita hidup bersama-sama di sini, dan di situ juga saya percaya bahwa bisnis ini bukan hanya untuk menghidupi karyawan, tapi bisnis ini saya yakin di lingkungan apa nikmati, entah itu infak, sedekah dan semacam. Saya yakin itu, Ustaz. Itu Mas, luar biasa. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mas. Ini untuk sedulur AFM di mana saja berada. Memang di AFM kita mengedepankan sebuah komitmen, Pak. Yang kemarin atau yang sering saya sebarkan ilmu ini, yaitu al-amanatu tajalibul rizqo. Amanah itu menarik ke rezeki. Orang komitmen, orang baik, orang jujur itu menarik rezeki. Tapi sebaliknya, al-khianatu tajalibul faqro. Adapun khianat, adapun tidak jujur, adapun tidak komitmen, itu menarik kefakiran, Pak. Makanya dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya, untuk para entrepreneur semuanya, para muslim semuanya, yuk kita kedepankan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berdagang sambil berdakwah. Artinya apa? Yang mengedepankan sebuah kejujuran. Saya menggambarkan tadi, insya Allah masih ingat, Pak ya? Bila mana kita membeli sapi, dipastikan kita akan dapat talinya, tambangnya. Tapi bila mana kita beli tali 1 truk, 2 truk, mungkin nggak kita dapat sapi. Tentunya nggak dapat kan. Lah, di sini sebagai gambaran bahwasanya barang siapa yang mengedepankan dengan nilai kejujuran, nilai agama, menomorsatukan komitmen dengan siapapun, otomatis rezeki dunia itu akan mengikuti, Pak. Amin, amin. Ya, tapi kalau kita selalu tadi aku bilang, bukan ambisi ya kan. Kalau kita mengedepankan ambisi, otomatis bahasanya kan menghalalkan segala cara, Pak. Tidak baik, menjatuhkan orang lain, apa yang didapat? Oke, saat itu dia berhasil, Pak. Tapi hasilnya tidak, atau bisa dipastikan tidak barokah. Iya. Gitu. Dan menarik tadi Pak Ahyar bicara tentang harga. Iya, Jangan betul. jatuhkan harga. Iya, betul. Iya, Pak Ahyar ya. Mengingatkan. Orang kan maksud gimana cara menjatuhkan lawan, turunin harga. Betul. Mas Ahyar mengajarnya bukan begitu. Iya. Saya juga kan dari motivator, yaitu Jack Ma, Pak, pernah mengatakan, saya baca itu, jangan sekali-kali bersaing dengan harga. Tapi bersainglah dengan kreasi, inovasi, dan strategi. Jadi bukan jaminan. Karena mohon maaf, para entrepreneur yang saat ini, yang ilmunya mohon maaf bisa dikatakan nggak memahami dengan sebuah ilmu bisnis yang sebenarnya memang satu-satunya jalan seperti itu, Pak. Wes satu-satunya harus menurunkan harga, itu jangan sampai, ya kan? Seakan-akan itu menurunkan harga itu jalan satu-satunya solusi. Seakan-akan kan seperti itu. Padahal belum tentu. Terus apalagi cerita-cerita apa aja yang tadi bisa diingat selain itu? Ayo, enak. Ayo, Mas Fauzi. Bisa berbagi sekalian untuk sedulur AFM di mana saja berada. Ayo. Ya ini pembelajaran yang sangat berbobot gitu. Udah mah gratis gitu kan. Terus gimana kita build atau membangun perusahaan dari nol gitu kan, dari jujur saya kurang di manajemen keuangannya, kurang gitu, dan di sini gitu dikasih tahu caranya tadi yang kayak misalkan modal itu 25 juta atau ditambah
Iya, ditambah apanya lagi, ditambah gaji, ditambah itu. Oh, cara menghitung estimasi laba rugi. Iya, yang laba rugi. Sehari harus bisa mendapatkan berapa Iya. juta untuk menghidupi apa namanya para pengeluaran lah. Betul. Intinya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Iya. Jangan sampai banyak pengeluaran daripada pendapatan. Nah, itu Iya. harus. Iya. Anak saya itu concernnya lebih ke marketing. Jadi Iya, urusan keuangannya itu dia tidak dalami. Macam ayo kita belajar deh. Bisa nanti dikolaborasi, Pak. Iya. Dikolaborasi dengan Bapak, dikolaborasi dengan adik, barangkali nanti dikolaborasi dengan calonnya, Pak. Artinya kan setiap orang tadi kan selalu membutuhkan orang ketiga sih, Pak. Iya, betul. Oh, saya suka di marketing, tapi saya kurang mampu di bidang keuangan. Lah nanti keuangannya bisa megang istri saya. Lah itulah namanya. Itu. Makanya semuanya manusia itu memang makhluk yang sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah manusia, tapi tidak ada satupun manusia yang sempurna. Nah di situ kita sedikit tidaknya nanti kita makanya tadi ada apa? Positive thinking, termasuk apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang ada di sekitar kita, semuanya bisa menjadi suatu kemanfaatan asal kita mau menggunakan dengan baik dan bijaksana. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau kita mau benar-benar mengambil suatu manfaatnya itu. Jadi untuk sedulur AFM di mana saja berada, apa namanya, Mas Fauzi sama Bapak Idam yang jauh dari Kota Sumedang, alhamdulillah bisa hadir di sini. Yang jelas saya juga berharap untuk sedulur AFM pun, Pak. Saya punya prinsip, saya punya keinginan yang bisa dibantu para sedulur AFM, yaitu saya lebih menfokuskan ingin mencari harta yang tidak bisa dicuri orang. Yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Saya tidak ingin jadi orang baik, tapi aku ingin jadi orang yang bermanfaat. Jadi setelah saya memberikan apa namanya ilmu atau berbagi ilmu, sharing ini, jenengan dan teman-teman sedulur AFM di mana saja berada, mau melakukan, otomatis tanpa sadar jenengan juga mengirimkan suatu pahala kebaikan buat saya. Walaupun saya masih hidup ataupun setelah saya tiada, ilmu itu tetap mengalir. Itulah yang saya harapkan. Karena mohon maaf, ilmu yang atau apa harta yang saya dapatkan hari ini, yang saya punya dari HP, rumah, macam-macam mobil, tetap saya akan tinggalkan, Pak. Tapi yang saya berharap, yang selalu bisa menemani saya adalah amal-amal perbuatan saya, kebaikan saya yang saya selalu berikan, berbagi dengan semua sedulur AFM di mana saja berada. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya ingin ingin tahu Pak Idam sama Mas Fauzi setelah berkunjung silaturahim di AFM ini, kira-kira setelah pulang ini langkah apa yang akan dikerjakan dilanjutkan? Apa kira-kira, Pak? Ya. Sedulur AFM tentu sebaik-baiknya pengetahuan ilmu adalah berusaha diterapkan, dipraktekkan, dipraktekkan, actionnya. Saya melihat setelah ini saya berembuk dengan anak saya, keluarga saya untuk melihat bahwa ini salah satu alternatif bisnis yang menarik karena nilai-nilai bisnisnya juga dengan nilai-nilai humanis saling melengkapi. Dan kebetulan saya melihat dari sejumlah riset ini saya sangat tertarik. Sehingga izin kepada Mas Ahyar juga di sesi-sesi yang lain saya akan berkonsultasi, berdiskusi. Siap. Bahwa terima kasih juga kontak person kepada siapa. Saya kira Mas Ahyar sangat humble berbagi, bahwa berbagi ilmu itu tidak harus saya ke sini, tetapi Mas Ahyar memberikan kontak person bahwa temui ini. Ini adalah salah satu jaringan bisnis yang sangat menarik. Mas Ahyar tidak sungkan untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana ini dengan juga diberikan sebuah hubungan untuk menjamin bahwa bisnis ini juga sebagaimana yang dikembangkan oleh AFM itu juga replikasi cara, tetapi dengan siapa dihubungi itu yang membuat saya kagum, bahwa Mas Ahyar tidak harus mengatakan bahwa harus dengan saya. Saya mendapat pembelajaran, mendapatkan informasi dari CEO dari AFM,
tapi tidak mengikat saya gitu. Tetapi apapun kalaupun ada kesulitan bisa dikemukakan dan memberikan referensi terhadap tanda petik bagi sebuah perusahaan, barangkali itu rahasia. Nah, itu ya kunci-kuncinya ya. Nah, tapi karena memang dasarnya adalah Mas Ahyar itu tidak ingin ilmu di bawah mati, itu yang menjadikan luar biasa Mas Ahyar bagi saya. Terima kasih. Baru nemu lah pokoknya. Ya memang Pak, kadang-kadang ada teman-teman dari Cianjur, Bogor, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, semuanya sempat bertanya, Mas Ahyar, saya minta dikirim, atau Mas Ahyar, caranya gimana saya bisa, seakan-akan saya ingin mengajak banyak teman-teman yang berpikir seakan-akan sukses itu harus lewat Frozen, enggak juga. Tapi Mas Ahyar ingin berbagi ilmu tentang konsep 5 langkah sukses ala AFM ini ternyata bisa dipraktekkan di segala hal. Keluarga bisa, ya kan, usaha yang lain bisa. Dan yang paling pokok lagi, dan saya juga tidak menekankan, mengharuskan, dan malah saya tidak menawarkan kalau produk itu harus dari saya kirim, enggak. Malah kalau dia ingin belajar, saya cuma ingin memberikan ilmu. Gitu. Oh kalau daerah sini mana Mas, tak kasih kontak personnya para marketing produk tertentu itu yang ada di daerahnya, tak berikan. Karena saya ingin, ayolah kita maju, gitu. Marilah kita ingin sukses dunia dan akhirat untuk perjuangan, untuk ikut membangun ikut berkontribusi membangun Indonesia, bangsa, terutama untuk keluarga kita, otomatis sampai ke negara kita, ikut berkontribusi menjadikan kita itu manusia yang aktif, manusia yang punya keterampilan, manusia yang mau berusaha, tidak mengandalkan orang lain. Tadi akan bilang ya, bisnis itu bukan sebuah kompetisi, namun bagaimana caranya bisa bertahan hidup, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan keadaan, ya kan. Nah, otomatis kan kita berarti selalu mencari inovasi. Kira-kira siapa ya? Wah, luar biasa ini silaturahim yang luar biasa bagi saya. Sedulur AFM luar biasa, top Marco top. Tapi tetap Mas saya mengajarkan walaupun tetap harus dihitung. Siap, betul. Walaupun temannya sendiri, tapi estimasi laba rugi tetap dihitung. Sudah tadi itu sudah kasih tahu sih. Iya, ada. Videonya juga ada. Iya, betul. Videonya menarik, jelas. Ada. Ya video tentang sesi itu kita ada di yang tentang hitungan. Iya, estimasi. Ada di sesi berapa itu saya lupa. Oke, terima kasih Pak atas kunjungannya ke ke AFM lah. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih karena tamu itu bagi saya itu adalah membawa rezeki, Pak. Amin. Jadi pesan bapak saya, orang tua saya, termasuk ajaran di dalam agama juga itu di saat ada tamu itu harus kita bisa melayani, suguh gupuh lungguh, kata orang Jawa itu benar-benar dimaksimalkan. Itu. Oke, barangkali ada pesan dan kesan untuk sedulur AFM. Baik, alhamdulillah Mas Ahyar luar biasa. Sedulur AFM nggak menyesal bergabung dengan Mas Ahyar. Kesini aja. Kesini saja, saya doakan nggak menyesal. Lanjutkan terus bahwa AFM harus yang terbaik. Kalau tidak di Indonesia, sedunia boleh deh. Amin ya. Dengan ridho Allah. Amin. Kalau dari saya nih, saya kan masih istilahnya baru lulus gitu kan dari kuliah. Nah, kuliah tuh sebenarnya yang saya rasakan itu hanya ilmu saja, ilmu yang teoretik. Teoretik gitu kan. Yang nggak bisa diaplikasikan, malah ada sih beberapa tapi nggak semua, dan kita udah menghabiskan ratusan juta atau misalkan hampir ratusan juta gitu, tapi tidak bisa diaplikasikan, jadi rugi gitu kan. Kalau tidak dipraktekkan, dikembangkan. Iya. Nah, artinya ilmu baku ya. Ilmu baku, jadi nggak bisa gimana ya. Ini kalau sedulur AFM ini kalau belajar dari Mas Ahyar ini, bukan endorse ya, bukan promo ya ini, tapi beneran gimana ya, ilmu-ilmunya teh
bisa dipraktekkan, bisa di actionkan gitu. Ya, bisa sangat aplikatif. aplikatif. Ya, dan terbukti, aplikasikan. buktinya adalah OT tambah bertambah. Buktinya. Iya, gitu. Tambah terus. Tadi bilang di sekolahan itu belajar dulu baru ujian. Kalau di lapangan ujian dulu baru mengerti mata pelajarannya apa. Oke, terima kasih untuk sedulur FM di mana saja berada. Insya Allah sangat bermanfaat pertemuan hari ini dengan sedulur AFM subscriber yang dari Sumedang. Mudah-mudahan ilmu, pengalaman yang saya berikan kepada sedulur AFM yang dari Sumedang ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa menjadikan suatu amal jariah buat pribadi saya dan tim AFM Amin. khususnya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama. AFM sukses selalu. Baik. Bye.